Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizky, selamat sore. Sore hari ini kita mulai lagi belajar pengayangan tentang ilmu IPS, ya, ilmu pengetahuan sosial. Pada sore hari ini Bapak ditemani oleh Rizky tanpa ada yang lainnya, tapi tidak apa-apa walaupun sendiri. Bapak yakin Rizky orangnya semangat dan optimis untuk belajar menuntut ilmu. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang Bapak sampaikan bisa diserap dan diterima dengan baik hingga memudahkan Rizky untuk belajar menempuh ke jenjang pendidikan berikutnya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, langsung kita mulai. Ya. Sebelum Bapak menerangkan pembelajaran, Bapak ingin sedikit flashback mengenai pembelajaran yang Bapak berikan tempo hari. Mungkin Rizky masih ingat ya apa yang telah Bapak sampaikan dalam beberapa pertemuan belakangan ini, ya, mulai dari awal dulu sampai kemarin. Nah, coba Bapak ingin tahu menurut sepengetahuan Rizky aja, dan sesuai dengan bahasa yang Rizky punya, tidak harus sesuai dengan buku gitu. Yang penting tujuannya sampai. Coba Rizky angkat modulasi. Baik, Rizky, alhamdulillah, terima kasih. Rizky bisa mengingat dengan baik apa yang sudah Bapak sampaikan mulai dari pertemuan awal hingga hari kemarin. Untuk sekarang kita akan terus menggali tentang pembelajaran negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN. Nah, kalau kemarin kita mengawali dengan letak, ya, kemudian penduduk, bentangan alam, batas dan luas. Nah, sekarang kita mulai dari luasnya dulu. Nah, karena luas ini berhubungan dengan angka-angka. Nah, kalau kemarin sudah mulai dari letak, secara berurutan. Nah, sekarang kita ambil dari bagian belakangnya dulu supaya adil gitu. Ya, baik Rizky, coba ya. Sebelum Bapak masuk ke luasnya, ya. Jadi secara garis besar, ya, ASEAN itu adalah bentuk kerjasama antar negara-negara Asia. Nah, jadi bentuk kerjasamanya itu yang disebut dengan ASEAN. Nah, jadi itu Rizky, kuncinya bentuk kerjasamanya itu yang disebut dengan ASEAN. Nah, kemudian, ya, anggota dari negara-negara ASEAN tersebut terdiri dari 10 anggota, ya, mulai dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei,
Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos, dan Myanmar, ya. Jadi 10 negara yang tergabung ke dalam ASEAN atau kerjasama antar negara Asia. Nah, baik, kita melangkah kepada luas dari negara masing-masing, ya. Nah, kita mulai dari negara Filipina. Nah, kemarin Filipina luasnya kira-kira berapa Rizky? Ayo Bapak ingin tahu kira-kira aja. Nah, berapa coba angkat populasinya? Gimana Rizky? Masih ingat? Channel message no Rizky Oke, tidak apa-apa. Sekarang kita jelaskan lagi. Nah, ini dia yang namanya pengayaan ilmu pengetahuan. Yang lupa itu kita ingatkan kembali. Baik Rizky, terima kasih. Tidak jadi masalah. Yang penting Bapak yakin Rizky pasti akan bisa menguasai ilmu yang akan Bapak berikan. Baik, untuk negara pertama yaitu negara Filipina. Nah, luasnya itu adalah 300.000, ya, 300.440 km persegi. Nah, Bapak ulangi, untuk luas negara Filipina adalah 300.440 km persegi. Nah, gitu Rizky, ya. Jadi Filipina itu adalah 300.440 km persegi. Itu luas negara Filipina. Kemudian kita masuk kepada negara yang kedua, yaitu negara Indonesia. Nah, negara Indonesia ini sebagaimana yang Bapak sampaikan kemarin adalah negara terluas antara negara Asia, ya, yang tergabung ke dalam ASEAN. Jadi Indonesia ini adalah terluas. Nah, kita intip yuk, berapa luas negara di Indonesia ini? Nah, luas negara Indonesia adalah 1.904.569 km persegi. Wow, besar ya Rizky ya. Jadi besar negara Indonesia adalah 1.904.569 km persegi. Nah, sudah hampir mencapai 2 juta km persegi, ya. Sudah di angka 900-an. Nah, itu untuk negara kedua, yaitu negara Indonesia, ya. Kemudian kita masuk kepada negara ketiga, yaitu negara Malaysia. Nah, negara Malaysia isi luasnya itu sebesar 329.758 km persegi. Ya, Bapak ulangi. Luas negara Malaysia adalah 329.758 km persegi. Iya, bagus Rizky. Ya, itu untuk negara Malaysia, ya, di angka 329. Ya. Kemudian kita masuk pada negara yang keempat, yaitu negara terkecil. Negara apa kemarin Rizky? Negara terkecil. Negara Singapura, ya, bagus. Nah, berapa kemarin luas negara Singapura? Yaitu 660 km persegi. Tidak sampai 1000 ya Rizky. Untuk luas negara Singapura ini sangat-sangat kecil sekali, ya. Mungkin seluas daerah Jawa Barat.
mencapai. Jadi negara Singapura itu sangat kecil, ya. Sehingga luasnya hanya mencapai 660 km persegi, ya. Jadi kalau luas satu daerah itu atau luas satu bangunan itu diukur satuannya adalah persegi. Nah, itu untuk negara Singapura di angka 660 km persegi. Nah, sekarang kita masuk kepada luas negara kelima, yaitu negara Thailand. Nah, negara Thailand. Negara Thailand ini lumayan besar, hampir mencapai separuh luas negara Indonesia. Nah, yuk kita intip lagi yuk, seberapa luas sih negara Thailand ini? Nah, jadi negara Thailand luasnya adalah 512.820 km persegi. Ya, berapa luas negara Thailand? 512.820 km persegi. Iya, bagus. Baik, sudah 5 negara. Sebelum Bapak lanjut yang ke-6 hingga ke-10, Rizky sampai di sini dari 5 negara yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira ada yang masih lupa? Coba. Ada yang ditanyakan mungkin? Silakan Rizky. Gimana Rizky? Kira-kira paham? Ya, baik. Bapak yakin Rizky bisa mencerna dengan baik apa yang Bapak sampaikan tadi. Nah, terima kasih Rizky. Ya, baik. Sekarang kita masuk kepada negara yang ke-6. Negara apa? Yaitu negara Brunei Darussalam. Ya. Nah, negara Brunei Darussalam ini adalah negara kedua terkecil, ya, negara kedua terkecil setelah negara Singapura. Jadi berapa luas negara Brunei? Yaitu 5.765 km persegi. Ya. Jadi negara terkecil kedua di negara Asia adalah negara Brunei, ya, yang luasnya hanya mencapai 5.765 km persegi. Ya, baik. Sekarang kita lanjut pada negara ke-7. Nah, negara ke-7 ini luasnya itu hampir sama dengan negara Malaysia, yaitu negara Vietnam. Ya, berapa tadi angka di negara Malaysia? Di angka 329.000. Nah, Vietnam juga luasnya itu menduduki angka di 329.707 km persegi, ya. 329.707 km persegi. Nah, kalau di Malaysia tadi angkanya itu adalah di 329.758, sedangkan Vietnam adalah di angka 329.707 km persegi, ya. Hanya selisih 51 km persegi antara luas Malaysia dengan luas Vietnam, ya. Jadi
Vietnam dengan Malaysia ini luasnya hampir sama. Nah, baik. Kemudian kita masuk pada negara berikutnya, yaitu negara yang ke-8, yaitu negara Myanmar. Ya. Negara Myanmar ini lumayan besar ya, yaitu mencapai angka 678.036 kilometer persegi. Ya, jadi negara Vietnam itu luasnya mencapai 678.036 kilometer persegi. Lumayan ya, lumayan. Karena tadi Thailand hanya menduduki angka 512. Nah, ini ada lagi yang lebih besar selain dari Thailand, yaitu Vietnam menduduki pada angka 678.036 km persegi. Baik. Sekarang negara ke-9. Negara ke-9 itu negara Laos. Negara Laos luasnya mencapai 236.804 km persegi. Ya, di angka 200 yaitu 236.804 km persegi. Itu untuk luas negara Laos. Kemudian negara Asia yang terakhir, ya, negara Asia Tenggara yang terakhir itu negara Kamboja. Nah, negara Kamboja ini besar atau kecil ya? Nah, jadi negara Kamboja ini sedang ya di tengah-tengah jika dibandingkan dari ke-10 negara yang tergabung ke dalam ASEAN. Nah, berapa itu luas negara Kamboja? Nah, yaitu 181.300 km persegi. 181.300 km persegi itu adalah luas untuk negara Kamboja. Nah, begitu Rizky. Jadi sudah 10 negara ya, yang tergabung ke dalam negara ASEAN. Nah, Bapak sudah menjelaskan masing-masing dari luas negara yang tergabung dalam ASEAN yang terdiri dari 10 anggota atau 10 negara. Nah, jadi dapat kita simpulkan Indonesia menduduki peringkat pertama terluas, sedangkan Singapura menduduki peringkat pertama terkecil luasnya ya. Jadi yang paling kecil itu adalah Singapura, kemudian nomor 2 kecil adalah Brunei Darussalam. Nah, kalau yang terbesar adalah Indonesia. Itu yang pertama, yang kedua diduduki oleh Vietnam. Nah, selain dari itu ada yang bersamaan ya. Nah, jadi itulah tadi tentang luas negara-negara Asia Tenggara. Nah, baik Rizky. Sampai di sini Rizky ada yang ingin ditanyakan sama Bapak? Silakan Rizky. Silakan Rizky kalau ada yang ingin ditanyakan. Paham Rizky? Alhamdulillah baik. Terima kasih Rizky atas semangat belajarnya. Ya, Bapak senang ya. Semoga sampai selesai nanti Bapak berharap ya Rizky bisa menguasai sekurang-kurangnya ya ilmu
Baik. Sekarang, nah, selain dari luas negara Asia Tenggara, kita melangkah kemana lagi ya? Baik. Setelah luas, nah kita bergerak pada batas-batas negara Asia Tenggara. Mudah-mudahan Rizky masih ingat. Baik Rizky, Bapak ingin tanya nih, batas negara Asia Tenggara sebelah utara. Nah, coba Rizky apa? Ayo. Oh, paten, mantap. Iya, negara Cina. Ya. Rizky, Bapak sedikit ingin memberi bocoran ya. Setiap Rizky menjawab betul, Bapak akan mengasih 1 bintang. Nah, setiap soal-soal yang Bapak berikan, Bapak akan dinilai dengan 1 bintang. 1 jawaban yang betul akan Bapak kasih 1 bintang. Nanti bintang itu di akhir pertemuan nanti kita belajar akan Bapak jumlahkan dan nanti akan Bapak kasih surprise, sesuatu untuk Rizky spesial. Nah, begitu Rizky. Dan Bapak berharap ya pada mungkin lebih kurang kita 6 atau 7 kali pertemuan. Nah, Bapak berharap itu bintangnya bisa mencapai ratusan. Baik Rizky, terima kasih atas jawabannya 100%. Jadi batas negara Asia Tenggara sebagian utara itu adalah negara Cina. Nah, kemudian sebelah timur. Nah, sebelah timur berbatasan dengan negara Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Nah, kalau sebelah selatan Rizky masih ingat perbatasan dengan negara apa Rizky? Bagian selatan. Iya. Satu lagi Rizky, Samudra Hindia dengan dia 2. Oke, baik. Untuk sebelah selatan itu dia berbatasan dengan benua Australia dan Samudra Hindia. Baik, mantap Rizky. Salut Bapak ya. Jadi batas sebelah selatan sebelah barat lagi ya, sebelah barat berbatasan dengan Bangladesh ya, Bangladesh dan Samudra India, kemudian India. Jadi barat, timur, utara, selatan. Jadi ada 4 penjuru batas negara Asia ya, yang masing-masing mempunyai kawasan-kawasan tertentu pada batas-batas yang sudah ditetapkan. Nah, baik ya. Jadi itu tadi batas negara Asia. Baik. Nah, sekarang kita masuk pada letak negara Asia. Secara garis besar, letak negara Asia itu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu letak secara geografis dan letak secara astronomis. Nah, letak secara geografis adalah ya, negara Asia Tenggara terletak antara 2 benua dan 2 samudra. Nah, sedangkan letak secara astronomis yaitu
negara Asia Tenggara itu terletak antara garis lintang dan garis bujur. Nah, apa itu garis lintang? Garis lintang adalah garis yang sejajar dengan ekuator, ya, yang membagi bumi secara mendatar, ya. Jadi garis lintang itu adalah garis yang sejajar dengan ekuator atau garis khatulistiwa. Nah, kemudian apa pula yang dimaksud dengan garis bujur? Nah, garis bujur adalah garis yang memotong, ya, bumi menjadi dua, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jadi dengan adanya garis bujur itu, maka terdapatlah kutub utara dan kutub selatan. Nah, itu. Jadi dengan adanya dua letak Asia Tenggara secara garis besar, maka negara Asia Tenggara berada pada suhu iklim tropis, yang mana iklim tropis ini adalah iklim yang disinari oleh matahari sepanjang tahun. Nah, gitu. Jadi iklim tropis ini karena selalu mendapat sinar matahari dan kelembaban udara yang cukup, sehingga pada daerah yang beriklim tropis itu tanahnya pada subur, ya, subur semuanya. Nah, jadi negara-negara Asia Tenggara itu adalah negara-negara yang subur karena mereka itu terletak pada suhu iklim tropis. Nah, begitu Rizky. Selanjutnya, ya, selain tanahnya subur, nah, bentangan alamnya juga indah, ya, bentangan alam di negara-negara Asia ini indah, sehingga keindahannya itu memancarkan dengan adanya pemandangan yang cantik, alami, dan mempesona. Nah, kenapa seperti itu? Karena di negara Asia itu terdapat ada yang datarannya tinggi, ada yang datarannya rendah, ada yang pegunungan, ada perbukitan, bahkan sampai ada yang daerah perairan. Nah, jadi dengan adanya berbagai jenis bentangan alam, maka negara-negara Asia Tenggara tampak indah dan mempesona, sehingga para wisatawan dan wisatawan asing itu banyak berkunjung ke negara-negara yang berada di Asia Tenggara, terutama ke Indonesia. Ya. Mengapa Bapak sampaikan demikian? Karena Indonesia tadi selain negaranya luas, terluas di negara Asia, Indonesia juga merupakan tempat wisata terbanyak, ya, tempat wisata terbanyak dan terindah di antara negara-negara Asia Tenggara. Nah, di mana contohnya? Misalnya di Bali ada keindahan Pantai Kuta, Pantai Sanur, Pantai Tanalor, dan banyak lagi keindahan-keindahan lainnya yang berada di Pulau Bali. Nah,
Selain di Pulau Bali, ada juga di Sumatera Utara, tempat wisata Danau Tobanya, ya, yang terkenal dengan Danau Toba, itu merupakan perairan yang sangat besar, dan di tengah-tengah Danau Toba itu terdapat pulau yang dinamakan dengan Pulau Samosir, ya. Jadi dengan selain Indonesia itu luas, dia juga kaya akan tempat wisata, kaya akan keberagaman budaya, kemudian kaya akan suku bangsa, kaya akan bahasa daerah. Selain dari itu kaya juga akan SDA, sumber daya alam. Nah, Indonesia ini merupakan negara terkaya SDA-nya dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Nah, oleh karena itu, sebagai negara ASEAN dibentuklah kerjasama antar negara-negara Asia Tenggara, ya. Jadi penduduk di negara ASEAN itu sangat banyak, berjuta-juta, ya. Di Indonesia saja itu mencapai ratusan juta. Nah, itu terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, budaya, dan etnis. Jadi dengan adanya keberagaman itu, maka Indonesia dijuluki dengan negara Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu. Baik, kita masuk lagi kepada kesuburan tanahnya tadi, ya. Kita balik lagi, ya. Jadi karena iklim tropis di negara Asia Tenggara yang menyebabkan tanahnya subur, makmur, sehingga sebahagian besar penduduk negara Asia Tenggara itu bermata pencaharian sebagai petani, ya. Jadi sebagian besar penduduk negara Asia Tenggara itu bermata pencaharian sebagai petani. Ada yang lain, Pak? Ada, ya. Yang lain ada. Ada yang peternakan, nelayan, kemudian sebagai penggali barang tambang. Nah, tapi yang paling dominan itu adalah sebagai petani. Kenapa demikian? Karena tanahnya subur. Nah, gitu. Jadi berbagai macam lahan yang digarap oleh penduduk sebagai tempat bercocok tanam, ya, mulai dari sawah, ladang, kebun, dan lain-lain sebagainya. Nah, begitu Rizky. Baik, sampai di sini Rizky ada yang ingin ditanyakan, Rizky? Silakan, kalau ada yang kurang paham, silakan Rizky. Bapak bisa jelaskan kembali. Channel message no. Sampai di sini Rizky bisa memahami apa yang Bapak sampaikan, ya. Alhamdulillah. Baik. Selain dari itu, ya, selain dari yang tadi, nah, ada juga, ya, di negara Asia Tenggara ini juga terdapat berbagai flora dan fauna. Nah, flora dan fauna negara-negara Asia Tenggara ini juga bermacam-macam ragamnya. Nah, di antara 10 negara Asia Tenggara, nah, itu juga mereka memiliki flora dan fauna masing-masing.
daerahnya masing-masing, ya. Nah, jadi kita contohkan misalnya di Indonesia terkenal dengan apa? Faunanya itu adalah harimau Sumatera, itu terkenal, atau komodo, itu terkenal, ya. Kemudian floranya, nah itu terkenal dengan apa? Ada yang namanya bunga rafflesia, ya, itu terkenal sekali. Biasanya disebut dengan bunga bangkai, ya, ada saja ya. Nah, jadi selain negara Indonesia, ke-9 negara lainnya juga mempunyai flora dan fauna masing-masing menurut khas daerah mereka, negara mereka, ya. Nah, jadi begitu kaya, begitu subur negara-negara Asia, ya, yang dilalui oleh garis khatulistiwa tadi, ya. Jadi negara-negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa itu terdapatlah suhu iklim tropis. Nah, begitu Rizky. Kemudian, ya, kita masuk kepada hutan, ya. Hutan juga termasuk bentangan alam, ya. Jadi ada satu negara yang tidak ada hutan di negara tersebut, sehingga penduduknya saja hampir 100% itu tinggal di perkotaan, ya. Nah, negara mana itu? Yaitu negara Singapura, ya. Kenapa demikian? Karena ya daerahnya itu kecil, ya. Luas negara Singapura itu hanya tadi mencapai 660 km persegi. Jadi semua sudah dijadikan daerah perkotaan, ya. Tidak ada lagi hutan-hutan yang terdapat di daerah negara Singapura. Begitu Rizky. Baik Rizky, sampai di sini ada yang ditanyakan sama Bapak? Oke, baik, terima kasih Rizky. Wah, Bapak senang. Baik Rizky, kalau tidak ada yang dipertanyakan, ya, untuk materi kali ini, ya, bisa Bapak simpulkan dulu sebelum kita menutup materi dan masuk ke dalam evaluasi. Nah, yang pertama tadi, negara Indonesia merupakan negara terluas dan Singapura merupakan negara terkecil di antara negara Asia Tenggara. Kemudian, negara Asia Tenggara merupakan negara yang subur dan makmur karena dilalui oleh garis khatulistiwa sehingga beriklim tropis, ya. Negara Asia Tenggara terletak di antara dua benua dan dua samudra serta terletak di antara garis bintang dan garis bujur, ya. Kemudian pada negara-negara Asia Tenggara terdapat bentangan alam yang luas, subur dan indah, ya, yang terdiri dari dataran tinggi, dataran rendah, pegunungan, perbukitan, serta perairan, ya. Kemudian luas-luas dari masing-masing negara Asia Tenggara mempunyai luas yang berbeda-beda, ya. Mulai dari Filipina hingga ke Kamboja tadi, ya. Tadi negara Indonesia merupakan negara terluas serta terkaya akan SDA, ya. Negara yang tidak mempunyai hutan adalah negara Singapura karena negaranya kecil. Begitu. Baik, Rizky sampai di sini bisa memahami? Alhamdulillah. Baik Rizky, sekarang kita masuk pada evaluasi. Bapak minta Rizky seperti kemarin membuat di WhatsApp nama, kemudian angka, kemudian jawabannya apa. Nah, begitu aja Rizky. ABCD itu nanti Rizky kirimkan sama Bapak. Siap Rizky, Bapak bacakan soal.
Rizky, silakan siap-siap. Siap Rizky? Oke, baik. Oke, baik. Soal nomor 1. Negara Asia Tenggara terletak antara dua titik-titik dan titik-titik. A. Dua samudra dan dua pulau. B. Dua benua dan dua teluk. D. C. Dua teluk dan dua benua. D. Dua benua dan dua samudra. Soal nomor 2. Manakah negara-negara yang tidak termasuk ke dalam negara Asia Tenggara? A. Brunei, Laos, dan Malaysia. B. Indonesia, Singapura, dan Thailand. C. Beijing, Manila, dan Myanmar. D. Vietnam, Kamboja, dan Manila. Soal nomor 3. Berapakah luas daratan negara Asia Tenggara? Berapakah luas daratan negara Asia Tenggara? A. 3.456.000 kilometer persegi. B. 4.817.000 kilometer persegi. C. 6.123.000 kilometer persegi. D. 5.432.000 kilometer persegi. Soal nomor 4. Negara Asia Tenggara terletak antara dua benua, yaitu titik-titik. A. Asia dan Australia. B. Asia dan Afrika. C. Australia dan Afrika. D. Asia dan Eropa. Soal nomor 5. Secara astronomis, negara Asia Tenggara terletak antara titik-titik. A. Dua benua dan dua samudra. B. Laut Tengah dan Laut Merah. C. Benua Australia dan benua Afrika. D. Garis lintang dan garis bujur. Soal nomor 6. Luas perairan negara Asia Tenggara diperkirakan sebesar titik-titik. A. 4.322.000
1.234.000 kilometer persegi. C 5.060.100 kilometer persegi. D 4.060.100 kilometer persegi. Soal nomor 7. Manakah negara terluas yang tergabung ke dalam negara-negara Asia Tenggara? A. Malaysia, B. Indonesia, C. Singapura, D. Filipina. Soal nomor 8. Secara geografis, negara-negara Asia Tenggara terletak antara titik-titik. A. 2 benua dan 2 samudra. B. Garis bintang dan garis bujur. C. Selat Sunda dan Selat Malaka. D. Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Soal nomor 9. Batas negara Asia Tenggara sebelah utara berbatasan dengan titik-titik. A. Cina, B. Hindia, C. Papua Nugini, D. Bangladesh. Soal nomor 10. Berapakah luas negara Indonesia? A. 1.004.569 kilometer persegi. B. 2.123.000 kilometer persegi. C. 750.000 kilometer persegi. D. 890.123 kilometer persegi. Soal nomor 11. Manakah negara yang paling kecil yang tergabung ke dalam negara-negara Asia Tenggara? A. Brunei, B. Singapura, C. Malaysia, D. Indonesia. Nomor 12. Kawasan negara Asia Tenggara sebelah selatan berbatasan dengan titik-titik. A. Cina dan Bangladesh, B. benua Australia dan Samudra Hindia, C. Papua Nugini dan Samudra Pasifik, D. Samudra Hindia dan Bangladesh.
13. Berapakah jumlah anggota negara ASEAN atau Asia Tenggara? A. 7, B. 9, C. 10, D. 8. Soal nomor 14. Secara astronomis, posisi negara Indonesia terletak antara titik-titik. A. 11 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. B. 28 derajat lintang utara sampai dengan 141 derajat lintang selatan. C. 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. D. 93 derajat lintang utara sampai dengan 141 derajat lintang selatan. Soal nomor 15. Negara-negara ASEAN terletak pada iklim titik-titik. A. Musim gugur. B. Iklim subtropis. C. Musim semi. D. Iklim tropis. Masuk pada soal nomor 16. Secara garis besar, pada umumnya negara-negara ASEAN bermata pencaharian sebagai titik-titik. A. Penggali barang tambang. B. Nelayan. C. Peternakan. D. Pertanian. Soal nomor 17. Apakah yang dimaksud dengan garis lintang? A. Garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. B. Garis yang terbentang sepanjang perairan negara Asia Tenggara. C. Garis khayal yang berlawanan dengan ekuator. Nomor 18. Apakah yang dimaksud dengan ASEAN? A. Perdagangan antar negara Asia. B. Pembentukan blok antar negara Asia. C. Kerjasama antar negara Asia. D. Membentuk de facto antar negara Asia. Soal nomor 19. Garis bujur adalah titik-titik. A. Garis khayal yang sejajar dengan ekuator. B. Garis khayal yang menghubungkan antara kutub utara dengan kutub selatan. C. Garis khayal yang berlawanan dengan ekuator. D. Garis yang membentang sepanjang perairan negara Asia Tenggara. Soal nomor 20.
Batak, Minangkabau, Bali, dan lain-lainnya merupakan contoh dari titik-titik. A. Macam-macam budaya lokal. B. Macam-macam suku bangsa. C. Macam-macam keragaman budaya. D. Keragaman alamiah. Soal nomor 21. Berikut ini merupakan negara yang tidak mempunyai hutan, yaitu titik-titik. A. Singapura. B. Laos. C. Malaysia. D. Indonesia. Soal nomor 22. Salah satu bentuk penghambat kerjasama antar negara-negara Asia Tenggara di bidang ideologi adalah titik-titik. A. Masalah sosial. B. Masalah faham negara-negara ASEAN. C. Masalah pendidikan. D. Masalah kebudayaan. Soal nomor 23. Berikut ini jenis fauna yang berada di Indonesia bagian timur kecuali A. Burung cendrawasih. B. Waladi. C. Anggoan. D. Burung kakatua. Soal nomor 24. Yang termasuk ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah titik-titik. A. Gas alam. B. Bauksit. C. Minyak bumi. D. Tumbuhan. Soal nomor 25. Sumber daya alam yang terbentuk akibat endapan sisa-sisa tumbuhan zaman purba dan berbagai proses yang berlangsung ribuan tahun adalah titik-titik. A. Perak. B. Emas. C. Minyak bumi. D. Logam. Baik, itu merupakan soal yang terakhir, ya. Dengan berakhirnya soal nomor 25 tadi, maka berakhir pula pembelajaran kita pada sore hari ini. Bapak mengucapkan banyak maaf jika terdapat salah penyampaian dalam pemberian materi, baik dari segi bahasa, bicara maupun waktu yang Bapak gunakan. Bapak berharap jawaban bisa dikirimkan via WhatsApp. Dan sekali lagi Bapak minta maaf, Bapak akhiri dengan maaf sebelum kita menutup, ya. Sebelum kita menutup, alangkah baiknya kita berdoa dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Akhir kata bila Bapak ucapkan, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.